Hai guys, welcome back to my channel. Finally bertemu lagi sama Wandi. Dan soal ini aku akan ngebahas tentang berita yang lagi heboh banget di sosial media, di Twitter, di semuanya tuh ke-spill. Kalau TikToker ini tuh terkenal banget, udah kelasnya udah hampir dunia lah. Ini tuh dari Korea guys, yang kalau kalian tahu jargonnya tuh kayak mama. Nah, itu ternyata selama ini dia menghilang 4 bulanan gak upload gara-gara ada skandal di Korea dengan kasus kayak ituan terhadap wanita dan pokoknya gitu deh, kayak menjijikan gitu sih guys. Karena kan di Korea kan ada cancel culture ya, kalau di Indo kan nggak ada. Ini kayaknya dia udah tercancel di negaranya sendiri. Nah, kalau kalian penasaran nih kira-kira kronologinya seperti apa, makanya nih kita tuh nggak boleh berpikir kalau orang itu tuh polos. Kelihatannya dia polos ya, tapi aslinya liar. Nah, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa kelamaan lagi langsung aja kita ke videonya. By the way, maaf banget kalau misalkan ada ya suara-suara goreng-goreng. Ini karena kamar aku deket dapur ya. Dan ini aku baru banget bangun tidur guys. Muka aku masih muka bantal, jadi ya maklumin ya. Ya seperti kata pepatah, don't judge people by a cover. Nah ini pantas banget untuk menggambarkan TikToker ini guys. Karena kita selama ini ngelihat dia tuh kayak lucu, kayak nggak berdosa gitu kan. Tapi ternyata sungguh membanggakan loh. Nah dia nih kena skandal dan terancam hukuman 7 tahun penjara karena pemerkosaan gitu. Dan dia juga menyalahgunakan jalan, terus juga ya begini-begini. Dan itu dia hitungannya kan terkenal ya, followersnya aja udah hampir lebih dari 50 juta. Kalian tahu kan namanya siapa? Yaitu Wonjong, namanya Wonjong. Dia umurnya 27 tahun dan memiliki 56 juta ya guys kalau nggak salah. Coba kalian cek. Dan apa ya, dia malah melakukan tindak kejahatan yang kita pikir kayaknya selama ini dia kayak fine gitu. Nah ini berdasarkan dari berita SBS ya. Jadi ini korbannya ini adalah wanita. Wanita ini sebenarnya temennya gitu loh guys. Nah pada awalnya mereka si TikToker ini sama temen cowok yang lainnya tuh kayak sedang minum-minuman gitu loh, minum-minum bersama sama teman wanitanya ini. Dan kemudian teman wanitanya ini tuh kayak dipaksa untuk minum hingga mabuk dan tidak sadarkan diri gitu. Kemudian TikToker ini dan teman laki-lakinya ini membawa ceweknya ke rumah mereka dan begitu. Oh, dibungkus ceritanya habis dari klub ya. Kemudian si Wonjong sama teman laki-lakinya ini ngebawa wanita itu ke rumahnya dan terjadilah seperti itu guys. Dia kayak menganiaya, kayak ngebangunin gitu, kayak begituin sampai nih cewek yang awalnya tidak sadarkan diri jadi sadar gitu. Terus si cewek ini juga mendengar kayak suara direkam gitu. Mungkin si ceweknya mau direkam-rekam gitu sambil digitu-gituin. Terus akhirnya ceweknya langsung menelpon polisi. Nah ketika polisi tiba, mereka ini, si cowok-cowok ini bersama wanita yang disekap lah ibarat kata, nggak mau buka itu pintu sampai pemadam kebakaran tuh turun tangan dan memaksa untuk kayak nggak buka. Tapi ya akhirnya dibuka sih. Setelah diselidiki, polisi Gangnam Seoul telah mengajukan kasus dan mengirim ke pengadilan pada 15 Desember. Wonjong menghadapi hukuman penjara. Oh, baru bulan ini ya dimasukin ke pengadilan ya. Dia akan dijatuhin 7 tahun penjara jika terbukti melakukan kesalahan itu tadi, kayak pemerkosaan, terus kayak serakah, terus kayak juga rusuh di jalan gitu guys. Terus juga begituin si korban kan, si teman wanitanya itu tadi. Dan rekaman yang mau direkam itu, tapi nggak lanjut diselidiki guys karena kayak kurangnya bukti. Oke lah. Namun kebenarannya akan terungkap pada sidang perdana yang dijadwalkan pada 17 Januari tahun 2024. Oh, masih tahun depan nih guys sidangnya. Kita pantau terus ya kira-kira dia bersalah apa enggak. Nah ini tuh beritanya juga udah menyebar nih di seluruh penjuru dunia nih, terutama di Korea sendiri ya guys. Tuh udah dibikin beritanya eksklusif.
tens of millions of subscriber, famous TikTok trial for sexual assault. Tuh, SBS News. Oh oke. Terus ini banyak artikelnya di sini juga. Tuh sampai disensor loh mukanya. Mukanya disensor di Korea tuh. Baik disensor. Coba kalau di Indonesia, udah di-spill tuh mukanya. Walaupun dia hitungannya artis ya. Hitungannya artis di Korea, tetap kalau dia ketangkap itu artis tetap di blur. Walaupun kita udah tahu ya sama orang. Coba kalau di sini langsung tanpa sensor ya. Kayak ngapain disensor, orang juga udah tahu dia siapa gitu kan guys. Nah, tuh komen-komenannya juga kayak nggak percaya, kayak jir, gue kira dia lugu-lugu gitu ternyata. Terus kayak padahal mukanya kayak orang bener. Stres sumpah. Lah padahal sepertinya flamboyan gimana gitu. Emang bener, don't just a book by discover. Oke, muka dia emang kayak boti, tapi pas itu dia pernah upload konten shirtless gitu deh, kelihatan deh kalau kayak nakal gitu. Bisa jadi. Padahal mukanya tipe softboy gitu, nggak nyangka banget sih. Untungnya gue nggak ngikut ini orang. Alhamdulillah kontennya nggak pernah lewat FYP ku. Oke, padahal mukanya anak baik-baik. Nah jadi itu guys kronologisnya. Ternyata nggak nyangka ya yang kita selama ini sering lihat di FYP TikTok aku dengan tingkahnya yang kocak, terus kayak tutorialnya yang membanggongkan. Ternyata di balik itu semua dia melakukan tindakan yang disgusting nggak sih gitu loh. Kayak nggak habis pikir, aku kaget loh pas lihat beritanya tuh kayak, hah emang iya ya? Padahal kita mikir kayak polos-polos, lucu-lucu kayak orang bener kan mukanya, tapi ternyata dia melakukan itu. Nah, gimana guys untuk kalian? Apa kalian sama kagetnya seperti aku atau enggak gitu loh? Nah, kalau misalkan kalian ada informasi yang belum aku sampaikan di sini yang kelewatan, kalian bisa komen di bawah karena aku perlu diskusi sama kalian. Dan kalau kalian ada ide buat channel berikutnya, kalian bisa komen di bawah karena aku juga butuh ide kalian. And thank you so much for watching and I'll see you on the next video. Bye bye.